Sekarang sedang ribut-ribut masalah nasab. Aneh. Geruduk-geruduk, gerudak-geruduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Ada yang menarik dari yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rois Am PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam suatu acara pengajian akbar dan launching kitab Fathul Aliyil Karim karya Syekh Abdul Hamid Kudus. Dalam acara tersebut, Kiai Haji Miftahul Ahyar menyampaikan suatu sambutan dan dalam sambutannya beliau menyinggung sikap orang-orang Islam di Indonesia terutama terkait fenomena yang lagi ramai hari ini tentang Habib. Dan yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar ini patut untuk kita renungi karena ini adalah suatu ilmu bagi orang yang fanatik terhadap habaib ataupun orang yang tidak suka atau yang tidak fanatik lagi terhadap habaib. Kurang lebih seperti ini yang disampaikan oleh beliau. Sekarang sedang ribut-ribut masalah nasab. Aneh. Geruduk-geruduk, gerudak-geruduknya. Sedangkan kitab yang kita baca tadi, salah satu guru atau sanad daripada beliau Syekh Abdul Hamid Kudus adalah Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Apa lalu kita hilangkan itu? Kita coret karena situasi yang seperti ini. Oleh karena itu, apa yang kita dapatkan saat ini tadi sudah disebutkan oleh Kiai Zulfa, disebut sebagai Yaumul Harj. Ya. Memang ada hadisnya. Rasulullah menyatakan, walladzi nafsi biyadi la taqumus sa'ah hatta ya'ti 'alan nas zamanun la yadil qatil fima qatal walal maktul fima kutil. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala al-harj. Diartikan sekarang horek. Jadi yaumal horek. Kalau amal harat ya Rasulullah, qala al-qatlu al-qatlu wa fi riwayatin al-ikhtilaf wal ikhtilat al-qatil wal maqtul finnar. Hadisun sahih insyaallah. Saya ingatnya itu rawi Muslim kalau tidak salah. An Abu Hurairah. Seingat saya. Kalau salah ya Muslim saya. Jadi Rasulullah bersumpah demi zat yang menguasai diri saya, nyawa saya. Kiamat belum segera akan didirikan sebelum datang dialami oleh umatku sebuah zaman. Yang mana pada zaman itu la yadil qatil fima qatal wal maqtul fima qutil. Seorang membunuh orang lain, dia tidak tahu apa motivasinya, apa jalarannya, apa sebabnya. Tiba-tiba terjadilah karena situasi. Walal maktul fima qutil, yang terbunuh pun bingung. Kenapa saya yang dibunuh? Apa salah saya? Dia jadi saling bingung. Terjadi kehorekan saat itu. Artinya hari-hari yang tidak menentu. Yang membunuh tidak tahu apa motifnya dia membunuh, yang dibunuh pun tidak tahu apa salahnya. Kenapa? Karena situasi sudah begitu teraduk-aduk, sulit membedakan, dan begitu sangat viral, orang sudah sulit melepaskan. Sehingga harus dia melakukan itu, sengaja atau tidak sengaja. Harus orang ikut-ikutan ini karena ini sesuatu yang viral. Apalagi situasi-situasi pemframingan, ya, membuat opini yang akan opini penggiringan terhadap
keberadaan kita yang disebutkan sebagai umat atau bangsa yang imma'ah itu tadi. Dan sekarang munculnya para ruwaibidah. Jangan dikira ruwaibidah itu hanya ar-rajul tafi yatakalam fi amri ummah. Ya memang ar-rajul tafi, tapi tafihnya karena kefasikannya. Tafihnya karena dia kesesatannya. Wa adallallahu ala ilmin. Ilmunya tinggi, tapi Allah menyesatkan. Sangat tinggi itu. Jadi memang Rasul menyatakan ar-rajulu tafih yaqulu fi amril ummah. Tapi rajul tafih ini bukan orang yang bodoh. Tapi pinter pun, tapi kepinterannya yang tidak ada embel-embel diikuti oleh nur, ilmu yang tidak ada nurnya. Oleh karena itu penting sekali kita bisa mengikuti dan mempelajari serta menghayati bagaimana keberhasilan ulama-ulama kita dulu seperti almarhum al-mafruh Syekh Abdul Hamid Qudus ini agar lahir ini sebagai ulama Nusantara, sebagai ba'ithah pembangkit kita untuk meniru dan melahirkan Syekh Abdul Hamid Qudus yang lain, yang mungkin yang ada di ruangan ini akan melanjutkan dan menjadi Syekh Abdul Hamid Qudus pada abad-abad sekarang dan yang selanjutnya. Allahumma amin. Kiai Haji Miftahul Ahyar mengajarkan kepada kita semua, kita itu jangan terlalu fanatik, jangan gampang geruduk-geruduk, jangan gampang goyah. Kita harus memiliki pendirian atas dasar keilmuan. Karena begini, fanatik yang berlebihan, yang sampai taklid buta itu tidak boleh. Karena begini, misalkan hari ini sedang ramai, sedang viral tentang tesisnya Kiai Mat yang menggugat nasabnya Ba'alawi, yang mengatakan Habib itu sudah tidak sambung lagi nasabnya sampai Rasulullah. Sehingga tesisnya ini menjadi viral, kemudian banyak yang mengikuti, yang meyakini ya memang benar Habib itu sudah tidak sambung kepada Rasulullah, dan kemudian atas dasar itu membenci, kemudian menolak seluruh ajaran yang diajarkan oleh Habib-Habib. Padahal Habib itu ya macam-macam, banyak orangnya. Memang ada Habib yang kadangkala ya kurang pas lah ajaran-ajarannya, atau bahkan melenceng dengan cara. Tapi di sisi lain banyak Habib yang mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan keilmuan-keilmuan. Kiai Haji Miftahul Ahyar ini mengajarkan kepada kita itu jangan fanatik. Jangan gampang geruduk-geruduk, jangan gampang ngikut. Kita itu tidak boleh taklid. Kita itu harus memiliki pendirian, memiliki keilmuan. Caranya bagaimana? Ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Karena dengan belajar itu kita bisa memiliki dasar pemikiran yang cukup untuk menilai suatu fenomena. Dan ini sudah sering saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Dalam menyikapi status Habib, kita jangan sampai taklid buta. Boleh kita menolak status Habib sebagai keturunan Rasulullah atas dasar tesis Kiai Mat dengan alasan-alasan keilmuan. Jangan sampai ngikut umumnya wong misalkan. Itu nggak boleh. Pun sebaliknya, kita boleh suka terhadap habaib atas dasar keilmuan yang dimiliki oleh Habib misalkan, yang diajarkan itu kebaikan. Kita mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Dan ini muncul atas dasar keilmuan yang kita miliki begitu. Jadi itu teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman atas apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar dalam sambutannya ini? Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.